Pemirsa Unit Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Satreskrim Polres Muaro Jambi telah menetapkan 2 mantan pejabat Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Muaro Jambi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Tersangka yang ditetapkan adalah mantan Ketua KONI Muaro Jambi yang berinisial FH dan mantan Bendahara KONI yang berinisial SN. Kasus ini berawal dari penyalahgunaan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kepada KONI Muaro Jambi untuk tahun anggaran 2019 hingga 2021. Berdasarkan hasil penyidikan, kedua tersangka diduga telah terlibat dalam penyalahgunaan anggaran tersebut yang mengakibatkan kerugian negara sebesar lebih dari 521 juta rupiah. Pada Kamis sore 23 Januari 2025 ini hari, Unit Tipikor Satreskrim Polres Muaro Jambi melaksanakan pelimpahan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Dalam keterangan yang diberikan oleh Kasipitsus Kejari Muaro Jambi Afriyadi, kedua tersangka diduga kuat terlibat dalam korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang signifikan. Saat ini kedua tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dan tersangka FH kini berada dalam penahanan di Lapas Kelas 2A Jambi, sementara tersangka SN ditempatkan di Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi. Keduanya ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 23 Januari hingga 11 Februari 2025 mendatang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat mengancam mereka dengan hukuman penjara hingga 20 tahun. Dari pemerintah Kabupaten Jambi kepada KONI Jambi tahun anggaran 2019 sampai 2021. Adapun tersangka yang diserahkan terimakan pada hari ini yaitu inisial PH selaku Ketua KONI dan juga SN selaku Bendahara KONI. Dan untuk tersangka sendiri pada proses waktu ini juga kita lakukan penahanan. Satu perempuan SN ditahan di Lapas Kelas 2 di Jambi, Lapas Kelas 2 di Jambi, dan PH di Lapas Kelas 2A Jambi. Untuk penahanan sendiri dilaksanakan selama 20 hari, mulai tanggal 23 Januari sampai 11 Februari tahun 2025. Kerugian besar 521.638.084 rupiah. barang bukti yang kita periksa ini Bang, apa Bang? Kasus ini semakin menarik perhatian publik dikarenakan mencerminkan penyalahgunaan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan olahraga yang sangat penting bagi kemajuan daerah. Proses hukum yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan keadilan serta menjadi contoh bagi para pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Bukti dan tersangka udah ditahan di kepolisian sejak tanggal 21 kemarin. Di sini ditahan lagi 20 hari ke depan sejak mulai hari ini. Ya, tadi pelimpahannya itu berjalan dengan baik. Tidak ada satu tidak ada satu yang berbelit-belit dan apa segala macam, nggak ada. Berjalan dengan baik, baik itu dari kita maupun dari kejaksaan. Yang jelas kasus ini sudah bergulir di kejaksaan dan akan dilimpahkan ke pengadilan. Dan untuk sementara ditahan di LP Jambi. Untuk untuk Pak Tahila. Kalau untuk ibu itu ditahan di LP Wanita Muaro Jambi. Lapas perempuan. Ya, Lapas Perempuan. Ada Pak. Kira-kira apa yang mau diapakan? Ini dasarnya kasus apa? Kasus katanya ada diduga menyalahgunakan anggaran hibah KONI. Jadi hibah dari Pemkab Muaro Jambi seperti itu, ada hibah itu disalahgunakan menurut versinya mereka penyidik ya. Ya, itu sebesar berapa penyalahgunaannya? Kalau penyalahgunaannya itu kalau di dalam BAP-nya itu 500 juta lebih. Tahun anggaran berapa? 2019, 2020 dan 2021, 3 tahun.
sebagai kuasa hukumnya gimana untuk pembuktiannya nanti Pak? Ya kalau menurut kita tidak ada sebenarnya yang disalahgunakan untuk terhadap apa namanya anggaran ini. Nah, contoh kita diundang oleh Pemkab, contoh untuk safari Ramadan, itu diundang semua lembaga. Apakah itu kita pakai uang pribadi atau uang dinas? Kan itu nih yang dipertanyakan di situ. Ya mau tidak mau karena ini dinas, undangan dinas, pasti kan pakai uang KONI kan. Nah, itulah yang dipermasalahkan di dalam hal ini. Salah satunya ada juga masalah papan ucapan. Itu yang dianggap kita menyalahgunakan anggaran. Dengan siapa nama kita? Saya Saiful Kipli, sarjana hukum di bawah naungan Saiful Kipli Associate di Jambi. Kuasa hukum Pak? Ya, kuasa hukum. Dari Saya dari Jambi. Pak Patahilanya. Ya. Siapa? Dari Novel BITV melaporkan dari Muaro Jambi.